yang akan menemani teman-teman semua di EA-Talk kali ini. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih EA-Talk ini? EA-Talk adalah tempat ngobrol santai, sharing, bahkan sampai tempat curhatnya para pengusaha. Harapannya, EA-Talk adalah tempat edukasi, menginspirasi, dan berkolaborasinya para pengusaha muda. Nah, episode pertama EA-Talk kali ini, kita kedatangan seorang pengusaha muda yang bakalan kita kupas tuntas tentang sedikit kepribadiannya dan banyak tentang bisnisnya. Langsung aja kita sambut founder dari Pebisnis Muda, Rudy Setiawan. Hai Rudy. Hai, Bonin. Apa kabar? Baik. Oke, biar lebih nyantai nih. Ya. Kalau ngomongnya gue lo gimana? Oke, boleh. Oke. Nah, Rudy, lo sekarang tuh lagi ngapain sih? Gue lagi sibuk ngurusin Pebisnis Muda untuk ngebuat merchandise-nya. Jadi mau lebih memonetize si Pebisnis Muda itu pakai salah satunya dengan merchandise. Oh gitu. Oh oke, wait. Jadi sebelum gue mau masuk ke omongan tentang bisnis nih, gue mau nanya dulu nih latar belakang lo gitu kan. Yang gue tahu, lo tuh kan dari Kalimantan. Bisa ceritain nggak dari Kalimantan terus lo hijrah ke Bandung tuh gimana sih ceritanya? Gue tuh sebenarnya nggak kepikiran ya buat ke Bandung, tapi setelah gue ngeliat Twitter, gue zaman Twitter kan dulu, zaman sekitar 2015. Berarti umurnya udah lumayan tua ya? Ya, Oke. Ketahuan mainannya Twitter. Twitter sih. Jadi gue main Twitter dan di situ gue nemuin akunnya EA Indonesia. Awalnya mah riset, emang gue dari SMK pengen banget jadi pebisnis gitu. Oh, dari SMK lo pengen jadi pebisnis? Pengen banget, dan akhirnya setelah gue riset, salah satu hal yang paling penting untuk jadi pebisnis adalah lingkungannya. Dan gue butuh banget itu di Balikpapan, gue nggak dapat, dan akhirnya gue riset tentang itu, dan akhirnya yang dapat di Bandung. Di EA. Lo dapet info EA dari mana? Pertama tuh ada review blogger kalau nggak salah Bayu siapa gitu, Bayu Win apa siapa, dan gue kepo dong. Terus gue cek Twitternya, gue cek ya Indonesia, dan akhirnya gue ngikutin dari situ. Oh gitu. Jadi lo ke Bandung, lo ikutin EA. Nah selama ikutin EA tuh gimana? Ceritain lagi dong setelah EA, terus lo ngapain sampai lo ketemu sama si pebisnis muda ini. Gokil banget sih, pas di zaman EA itu gue ngerasain, gue tuh dari orang yang nggak tahu apa-apa, akhirnya dikasih pelajaran banyak, terus tuh sempat dapat sempat ngerasain punya duit banyak, terus tuh digembelin lagi. Oh gitu. Pokoknya dia itu jadi kita dinaikin, dijatohin gitu ya. Dijatohin. Okay. Dan akhirnya di situ gue dapat banyak networking, teman-teman keren kayak lo. Kayak gue. Oke, thank you. Dan banyak teman-teman lain lagi. Dia itu gue dapat itu ilmu dan networking sih. Networking. Nah, lo dapat semua tuh pelajarannya. Nah, setelah EA tuh lo ngapain sih? Setelah EA gue balik ya. Lo balik ke Kalimantan. Tapi sebelum itu gue magang dulu. Jadi di EA tuh ada namanya program yang magang, kita sama praktek entrepreneur lapangan namanya. Jadi gue magang ke Malang, terus gue putusin kayaknya gue lanjut ke extend magangnya. Setelah EA gue extend, terus gue mau bisnis kuliner, gue pulang ke Balikpapan bisnis kuliner. Apa tuh bisnis kuliner apa? Gue buat minuman teh tarik. Kenapa lo kepikiran bikin teh tarik? Soalnya zaman dulu itu waktu itu ya 2015 itu ramai banget tuh Thai tea sama bubble tea kalau nggak salah. Oh iya, oke. Lagi zaman-zamannya bubble tea kan ya. Betul. Nah terus gue pikir kayaknya bagus nih kalau misalnya gue usaha minuman di Balikpapan kan panas banget. Iya. Itu kalau paling panasnya bisa 40 derajat Celcius. Wow. Matang gitu. Matang. Iya udah gosong. Iya. 40. Akhirnya gue coba untuk usaha itu, akhirnya alhamdulillah bangkrut. Oke, alhamdulillah. Terus bangkrut. pelajaran lo bangkrut nih. Itu berapa lama? Maksudnya lo bikin si bubble tea ini berapa lama? Bubble tea sebenarnya gue teh tarik sih. Itu gue tuh sebulan sih, dan dana gue udah habis. Mau diinjek lagi, cuman teman gue nyerah. Oh, jadi lo kolaborasi? Kolaborasi berpartner karena gue belajar kalau di EA
kita berpartner itu jadi lebih mudah gitu. Oke, benar. Dan cuma seumur 1 bulan doang. 1 bulan doang. Dananya udah alhamdulillah bagus. Gitu. Dan itu semua jaringan gue tuh yang ada di rumah gue pecahin. Habis semuanya. Darah lo udah habis ya? Udah habis darah. Terus lo mau nyari darah lagi gimana caranya setelah itu? Lucunya itu di zaman IA itu, kalau di IA tuh ada kayak pemikiran yang kalau mau jadi bisnis lo nggak usah kerja kayak gitu kan. Dan gue coba improve untuk udahlah gue kerja, yang penting kan duit kan ya. Yang penting lo dapet darah dapat darah dulu, dapat cash flow gitu kan buat harian. Dan gue kerja waktu itu, gue sempat kerja jadi sales marketing di salah satu perusahaan furnitur. Furniture. Dan furnitur itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Harganya itu mahal banget, puluhan juta gitu. Dan gue di situ gue nggak senang banget di situ. Dan akhirnya gue ngebuat project itu pebisnis muda. Terinspirasi dari mana gitu lo sampai mau ngebuat si pebisnis muda ini? Awalnya itu gue suka banget ngebaca tuh di web Forbes ya? Lu pasti tahu ya? Nah, Forbes.com gue tuh pengen tuh gue buat Forbes-nya versi Indonesia. Karena memang background gue kan di Balikpapan tuh nggak ada yang namanya lingkungan yang mendukung gitu. Dan gue tahu, gue yakin lo juga pasti, kita semua anak muda tuh lebih sering online ketimbang kita sosialisasi. Dan gue pikir kenapa enggak gue buat media gitu, walaupun dia nggak pernah diajarin soal media. Dari situ, dari Forbes itu lo terinspirasi untuk bikin pebisnis muda. Benar. Nah, emang dari dulu lo pengen jadi pebisnis atau gimana? Iya, gue pengen jadi pebisnis itu sebenarnya nggak dari dulu sih, dari SMK pas gue sadar ternyata. Jadi kan kalau anak SMA itu ya, gue mau kuliah di mana nih? Betul. SBMPTN di mana gitu. Cuman bokap nyokap kayaknya nggak sanggup buat kuliahin. Dan akhirnya dan gue baca beberapa buku, ternyata jadi pebisnis lebih enak ketimbang kerja. Nah, akhirnya gue cari riset tentang GA. Gitu. Enaknya di mana kalau jadi pebisnis? Jadi pebisnis itu enaknya kita selalu dapat tantangan ya. Apalagi tanggal-tanggal mau gajian. Habis ada pekan nyari duit ya buat digaji gitu ya. Buat gaji teman-teman gimana ya gitu. Itu sih tantangannya. Terus dari tadi ini ya, dari Kalimantan terus ke Bandung belajar YA, terus sampai akhirnya balik lagi. Darah habis, kerja lagi, terus sekarang akhirnya sampai terinspirasi dari kerja itu lo terinspirasi untuk bikin pebisnis muda. Tadi lo udah cerita banyak ya Ruth ya, dari Kalimantan terus hijrah ke Bandung, balik lagi ke Kalimantan, kerja nyari darah, terus balik lagi ke Bandung sampai lo akhirnya nemuin pebisnis muda. Nah, gue pengen tahu nih, pebisnis muda tuh tentang apa aja sih? Apa aja sih di dalamnya gitu? Tapi lo hold dulu ya. Lo hold dulu sampai pesan-pesan yang berikut ini. Bukan ini yang gue mau. Gue pengen bebas berkarya tanpa dibatasi angka. Karena gue yakin hidup bukan untuk diri sendiri. Gue lebih bermakna dari ini. Gue pengen lebih bermanfaat untuk banyak orang. Bener, gaji entrepreneur itu gak bisa dihitung pakai kalkulator karyawan. Gue tahu sekarang mau jadi apa. Hai girls, kembali lagi bersama YA Talk. Nah, tadi kan sempat di hold ya, pertanyaan tentang pebisnis muda tuh awalnya dari mana sih? Yuk kita lanjut lagi tanya ke Rudy. So Ruth, gimana tadi? Pebisnis muda ini lo inspirasinya dari mana? Lo bisa dapet insight-nya tuh dari mana aja? Jadi gini, gue ngerasa kalau misalnya di Balikpapan tuh lingkungan untuk mendukung pebisnis tuh kurang.
Nah makanya karena gue suka baca web Forbes itu Forbes.com, nah gue dapat insight banyak dari situ dan pengen banget ngebuat Forbes-nya tapi versi Indonesia gitu. Nah terus yang lo lakuin pertama kali ngebentuk pebisnis muda tuh seperti apa? Pertama kali gue karena dulu kan eranya dagelan ya, Instagram baru rame-rame tuh. Jadi dagelan, dan gue pikir kenapa enggak kalau gue buat satu akun yang kayak dagelan, prinsipnya sama, cuman kontennya aja yang berbeda. Jadi gue buat lah pebisnis muda, konten-kontennya tentang bisnis. Jadi gue ngeriset tentang quotes, konten apa aja sih yang tepat buat akun gue gitu. Dan quote yang pertama gue buat tentang pebisnis yang gue kenal aja dulu. Jadi nggak yang repot-repot yang udah baru gue kenal, kayak misalnya Mas J dan lain-lain kayak gitu. Guru sendiri. Langsung. Jadi emang dari awal lo tuh udah nge-setting kalau yang gue mau buat kontennya tentang bisnis. Ya, gitu. Tentang bisnis. Dan sempat riset nggak sih, maksudnya yang mana yang paling bagus gitu tentang konten apa yang harus lo bawa gitu yang banyak pasarnya gitu di Indonesia. Kalau di pasarnya di Indonesia memang lebih ke entertain sih. Cuman karena ya setuju nggak sih? Iya banget, ya kan? Kayak Halilintar. Bener, ada geledek Asyap. Nah kalau gue mikir kalau gue mau ngikutin pasar, mungkin boomingnya cepat. Cuman gue harus bisa kuat untuk saingan sama mereka. Nah, dan juga itu bukan value gue untuk entertain. Gue sebenarnya suka entertain, cuman bukan gue aja kalau harus gue buat konten-konten yang entertain gitu. Nah makanya gue kembali lagi dari inspirasi Forbes itu, gue buat deh Forbes versi Indonesianya, pebisnismuda.net, yang awalnya dari Instagram. Awalnya dari Instagram. Awalnya dari Instagram aja. Sekarang udah mulai buat web dan lain-lain. Selain Forbes, benchmark lo kemana? Benchmark gue lebih ke entrepreneur.com. Entrepreneur.com. Terus ke yang lain? Entrepreneur.com atau Founder. Pernah dengar Founder? Ya pokoknya web bisnis, kalau menurut gue media bisnis yang benar-benar niche-nya khusus ke anak muda di Indonesia itu masih kurang. Nah itu sebenarnya peluang yang gue lihat. Dan karena kurang ya? Karena kurang, so gue masuk coba untuk penetrasi di situ. Kan tadi ini tentang idenya, ide isi kontennya. Nah lo ngebangun si pebisnis muda nih awalnya kayak gimana? Kan punya followers apa segala macam itu nggak mudah gitu. Nah lo ngebangunnya gimana? Awalnya memang kalau mungkin teman-teman Eagles juga mungkin pernah denger ya trik-trik simpel kayak follow unfollow dan gitu-gitu. Dulu gue ngikutin caranya yang disaranin sama Rico Wang yang kita follow unfollow, tapi gue lakuin sampai 20.000. Setelah 20.000, tapi kan gue kan follow orang-orang yang organik dan follownya juga gue orang tertarget. Dan konten gua itu relate sama mereka. Yang followers yang memang mereka entrepreneur. Follow back, unfollow gitu. Sampai 20k baru gua reprofiling lagi. Audiens gua tuh sebenarnya siapa sih? Ya pelajaran yang dia sebenarnya bermanfaat banget untuk pas gua ngegarap pebisnis muda ini, terutama reprofiling itu. Profiling. Iya benar. Caranya seperti apa lo? Cara gue reprofiling tuh sebenarnya simpel sih. Kita tinggal lihat data sebenarnya siapa spesifik target market kita. Jadi kalau katakanlah gue spesifik target market gue umur 24 sampai 27. Apalagi kalau kita pakai Instagram tuh teman-teman yang buat media, itu kan ada insight ya. Di insight itu kelihatan jelas tuh nanti behavior dan lain-lainnya. Dia tinggal di mana, mayoritas orang mana. Itu dari lengkap. Jadi itu semua sudah kelihatan. Nah tujuan dari lo buat si pebisnis muda ini apa sih? Tujuan yang pertama pasti buat profit ya, cari profit. Cuan is the key. Nah yang kedua itu gue tuh pengen ada komunitas yang benar-benar didedikasikan untuk pebisnis muda gitu di Indonesia. Gue ngerasa komunitas yang benar-benar dibuat untuk itu belum ada. Dan jadi juga medianya. Jadi awalnya kayak lo bikin konten terus ujung-ujungnya ini ngebuat komunitas gitu. Jadi media dan komunitas. Berjalan beriringan gitu. Memang fokusnya seperti itu. Sampai sekarang udah sejauh mana komunitasnya? Komunitasnya kita ada di 3 kota sih, Bandung, Jakarta, Balikpapan. Oh gitu, itu ada kopdarnya gitu? Ada, kita buat kopdar rutin sebulan sekali. Jadi tujuannya ini benar-benar ngebentuk si media dan komunitas. Iya. Oke, terus
tadi ya. Awalnya tadi uang. Selain itu apalagi komunitas? Selain uang, komunitas. Yang kenapa gue buat ini? Karena gue ngerasa ya itu kan gue dari bapak-bapak nih. Selain itu mungkin pelajaran juga buat teman-teman yang buat Eagles ya. Kalau misalnya kita tuh bingung cari ide bisnis, ya udah yang kita alamin aja. Kalau gue kemarin ngalamin pas gue usaha tuh bangkrut, gue nggak ada dukungan di kota gue, susah buat dapat dukungan, dapat support. Kalau mungkin di beberapa kota, terutama di Bandung ya, itu banyak komunitas yang besar yang bisa jadi sumber semangat buat kita. Nah gue nggak ada dapat di situ. Dan yang gue lihat juga, gue tuh lebih sering buka HP gue ketimbang malah sorry to say, kayak kitab gitu-gitu. Gue lebih sering buka sosmed, kitab suci apapun agama kita ya. Kita pasti lebih sering buka sosmed. Dan gue lihat peluangnya di situ. Oh ternyata orang tuh sangat dekat banget hidupnya sama sosmed. Makanya di situ gue coba masuk. Gitu. Di situ salah satunya, Hasan. Oke, berarti selama ini pebisnis muda lo sendiri yang buat kontennya? Enggak, gue ada tim. Ada 3 orang timnya. Ada yang riset konten, ada yang desain. Kalau lo sendiri di bagian apa ya? Gue bantu-bantu dong. Jadi benar-benar nih kolaborasi ya? Kolaborasi. Lo bisa sendiri. Yang gue pelajarin sebenarnya, Mbak Nen, kalau di IT tuh gue pelajarin kita tuh harus kolaborasi. Kalau kita mau sendiri nggak bisa kan ya? Benar. Nah, dan gue sebenarnya tugas gue ya yang monetize si pebisnis model, make sure pebisnis model itu menghasilkan lah. Biar teman-teman yang ngebangun kontennya, kalau gue nyebutnya tribe di sosial medianya. Nah gue yang monetize, gue yang fokus gimana sih caranya buat make money gitu. Kayak gue pitching ke investor, ke calon sponsor gitu. Nah dari tadi nih mungkin teman-teman di luar tuh bertanya caranya konten kreator tuh bikin uang tuh gimana sih? Menghasilkan duit ya? Maksudnya ngasilin duit tuh kayak gimana sih? Apa gue jual iklan aja? Nah kalau pebisnis muda nih apa jual cuma iklan, orang pasang logonya di tempat lo? Atau tadi gue sempat denger lo bikin merchandise. Merchandise-nya ini sih seperti apa sih? Merchandise-nya dinya kaos. Kedepan juga kita bakal buat hoodie. Terus itu dijual ke followers, ke audience. Nanti kita buat merchandise yang kayak gitu. Terus tuh, tadi menarik pertanyaan yang gimana sih caranya content creator ya make money kan, buat monetize audiensnya. Sebenarnya gue pribadi punya kepercayaan, gue punya belief kalau misalnya lu semua passion lu tuh bisa monetize, apalagi kalau lu sebagai content creator. Contoh, let's say kalau misalnya gue suka kalau istilah kerennya yang gue buat ya beauty savvy misalnya, gue orangnya peduli banget soal kecantikan gitu. Ya gue jadi beauty blogger aja. Soalnya banyak beauty blogger yang menghasilkan duit dari situ. Iya nggak sih? Iya banyak sih. Dan mereka cuma memanfaatkan sosial media yang biasanya mungkin kita pakai buat stalking mantan. Iya. Kalau nggak cari gosipan baru, itu kalau bisa dimanfaatkan. Caranya kita buat konten, kita bangun tribe kita bangun masa kita, fanbase kita, terus itu mulai dimonetize. Nanti paling kalau misalnya kita membahas tentang kecantikan, nanti biasanya ada forum-forum kecantikan yang manggilin kita. Itu kan sebenarnya opportunity juga kan. Mungkin kalau diuangkan nggak seberapa, cuman itu opportunity untuk membangun personal brand kita atau mungkin media yang kita bangun kayak gitu-gitu. Nanti setelah medianya terbangun, brandingnya mulai ada, baru kita mulai jual. Gitu. Wah ternyata bisnisnya keren banget ya. Zaman sekarang millennials, lo yang mau punya bisnis gak harus punya produk. Dengan konten kreator aja lo pinter nulis, lo riset sana sini, lo udah bisa punya bisnis yang making money, bener gak? Iya bener. Oke, nah sebenarnya banyak banget nih pertanyaan dari Instagram ya Indonesia. Lo siap-siap jawab ya nanti. Lo siapin jawaban yang bagus. Oke, nah tapi sebelum lo jawab pertanyaan ini, kita break dulu. Oke, minum aja dulu. Oke, thank you. Biar ditanya aja. Biar jadi pengusaha sukses dunia akhirat. Ya mantap. Karena pengen jadi pengusaha yang singgi, harus Kejar usaha. biar pintar. Pin buka bisnis catering. Karena pengen beli Lamborghini, cuan. Karena membanyak prakteknya daripada teorinya. Karena ini sekolah. Pengen dapat ilmu bisnis dan berbisnis lebih Spontan.
Uhuy. Kenapa lu kayak? Di Bandung. Karena saya mempunyai masalah di kurikulum perkuliahan semua. Saya kira di semua perkuliahan di Indonesia, dan saya lihat di sini kurikulumnya itu jauh beda dari kurikulum yang ada di Indonesia ini, dan kurikulum ini itu bagi saya adalah solusi bagi masalah saya. Hey girls, balik lagi bareng gue Neno dan Rudy di YA Talks, mengedukasi, menginspirasi, berkolaborasi. Nah tadi kan sempat nih gue bilang ada pertanyaan dari YA Indonesia Instagramnya. Nah sebelum masuk ke pertanyaan nih Di, biar otak lo fresh, otak gue juga fresh, kita ice breaking dulu. Oh ya, ice breaking. Oke. Nih ada pertanyaan ya, jawab cepat. Lo harus pilih salah satu ya. Harus jawab cepat, jangan mikir, nggak pakai mikir. Oke. Pilih bisnis sukses. Kita mulai dulu ya. Oke, mulai. Mulai pertanyaan pertama. Pilih bisnis sukses dulu atau cari teman hidup dulu? Teman hidup. Oke. Teman hidup. Kedua, komunitas atau duit dulu? Komunitas. Oke. Tiga, produsen atau distributor? Di produsen. Oke. Terkenal atau banyak duit? Banyak duit. Oke. Cash flow banyak atau aset banyak? Aset banyak. Oke. Jadi kaya atau ganteng? Kaya, karena udah ganteng. Sebenarnya jadi kaya lo udah ganteng. Yoi. Ya, kalau ganteng lo belum tentu kaya. Belum tentu kaya. Oke. Nah ada lagi nih pertanyaannya ya. Jika aku. Yang pertama. Jika kamu menjadi badut, siapa orang yang pertama yang kamu hibur? Pertanyaan susah. Temen dekat. Oke. Jika kamu menjadi Iron Man robot, apa yang kamu ciptakan? Iron Man robot aku bakal ciptain senjata apa? buat bunuh mantan. Bunuh mantan? Ngapain lo dendam sama mantan? Masa lalu. Oke, masa lalu gak penting ya. Iya, gak Tapi penting. Lo harus belajar deh masa lalu. Benar. Oke, terus jika kamu menjadi penulis skenario, cerita apa yang ingin kamu buat? Happy ending. Oke, melankolis juga ya. Yoi. Jika kamu menjadi penyihir, apa hal pertama yang kamu sihir? Dia supaya mau sama gue. Ya kan? Soalnya biasa kan gini, Ya kan, berbeda curhat. keyakinan kan. Oh iya, Gue yakin, dia nggak yakin. Oke, betul. Makanya gue mau sihir. Harus ada keyakinan di antara dua Iya. orang ya. Oke, udah sih itu aja. Ice breakingnya udah. Alhamdulillah. Gue udah Otak lu udah enakan? Udah. Jadi udah siap jawab pertanyaan. Udah siap. Oke, kita langsung ke Q&A aja ya. Oke. Ini pertanyaan diambil dari Instagramnya YEA Indonesia. Nah, yang pertama, ada 10 pertanyaan Di. Wah, banyak banget. Banyak banget, tapi Boleh disubsidi nggak? Bisa gue subsidi. Subsidi kemana? Nggak usah, mau juga apa. Oke, yang pertama ya. Gimana cara mengatasi kejenuhan untuk bisa konsisten? Untuk bisa konsisten Lo ngatasi jenuh, terus tidur. tapi lo harus konsisten. Tidur aja, tidur. Kalau lagi jenuh mau ngerjain sesuatu tidur aja. Kalau saran gue sih, kalau gue tidur. Terus kalau udah tidur nggak hilang, jenuhnya gimana? Tidur lagi. Nggak bercanda. Kalau misalnya jenuh lagi, berarti coba ditanyain lagi. Sebenarnya buat siapa kamu sukses? Oh, oke. Kalau misalnya itu diulang pertanyaannya, nggak mungkin kita nggak usaha lagi. Kembali lagi ke tujuan akhir. Tujuan Lo akhir, mau ngapain, benar, gitu ya? benar banget. Oke, kedua, gimana cara menentukan target pasar? Target pasar ditentukan ada dua cara sebenarnya. Kita menentukan dulu atau kita ngelempar ngelempar produk baru trial produk ke konsumen. Kalau yang mau yang gampang sih tentukan dulu target pasarnya di awal. Cuma walaupun nanti kan ada validasi lagi kan. Nyari masalah apa sih yang pengen selesaiin gitu ya? Bener banget. Kayak tadi gue kan di Balikpapan tuh nggak ada dukungan, akhirnya gue buat bisnis muda. Betul. Oke. Terus yang ketiga, gimana cara nentuin konsep atau konten buat target pasar? Konten, jadi ini pertanyaan bagus nih. Jadi pas banget sama benar. muda. Sebenarnya menurut gue konten itu adalah bahasa platform. Jadi kalau programming itu bahasa komputer, konten itu bahasa platform. Jadi setiap platform itu beda-beda dan setiap target market beda-beda. Tinggal kita lihat aja target marketnya sebenarnya siapa, goalsnya apa. Kalau misalnya sales, otomatis kontennya dibuat harus mengarah ke sales. Kalau misalnya mau branding, kontennya dibuat mengarah ke branding.
dan dilihat lagi target marketnya siapa, relate gak sama konten yang kita buat, sama sebenarnya hal-hal simpel kayak sebutan aja kayak misalnya bro, kan nggak mungkin ya bapak-bapak ibu-ibu kita panggil bro bro gitu. Disesuaikan sama caption sebenarnya ngaruh juga ke apa psikologis pembacanya, kontennya kayak gitu sih, banyak yang harus perhatikan. Ya harus riset ya. Iya harus sering riset. Terus gimana cara teguh pendirian saat peluang lain berdatangan? Ini juga gue masih susah gitu. Banyak godaan. Sebagai anak muda kan kita tuh wah ini bagus nih. Rumput tetangga bagus banget padahal sintetis ya. Iya benar. Bener. Caranya ya kita ingat lagi target kita. Kembali lagi sih ke tujuan awal. Kalau kita mau berhasil, kita dikit-dikit kita buat baru. Itu kita nggak akan berhasil, nggak akan cepat jadi expert di bidang kita. Itu sih paling kalau dari gua mah. Ingat aja kalau misalnya ya Bill Gates aja bisnis cuma satu. Itu satu aja kalau diseriusin tuh cabangnya bisa banyak. Kayak gitu kan. Kayak misalnya mungkin kalau gua pebisnis muda bisa buat merchandise, bisa buat sekolah online, kayak gitu-gitu. Apapun sebenarnya kalau difokusin bakal banyak yang bisa dikerjain gitu. Fokus gitu ya? Dan teguh. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak Rudi, kalau diajak kolaborasi, pengen kolaborasi sama siapa sih? Pengennya kolaborasi sama, kalau bisa sih influencer ya. Siapa kira-kira? Pengen kolaborasi sama Agung Hapsah. Agung Hapsah, terus harus berkaitan sama pebisnis muda juga nggak? Nggak harus, tapi yang penting industri kreatif. Okay. Agung Hapsah, Yasa Singgi bisa mungkin, terus itu sama Baretno bisa. Nggak, maksudnya pokoknya orang-orang yang punya influence dan punya satu value yang sama dan passion untuk membantu pebisnis muda. Okay. Soalnya percuma kalau misalnya dia mungkin dia punya influence tapi value-nya nggak sama, gue nggak mau kolaborasi. Oke. Saat ini lo udah mau coba kolaborasi atau masih dalam tahap kolaborasi sih dengan satu startup namanya detalasa.com. Detalasa.com. Itu startup dia dropship internasional. Oke. Gitu. Oke. Udah jalan tahun. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Sponsorship nih. Sponsorship ya. Oh, cuan is the key. Oke, terus next, saya udah punya banyak follower, tapi nggak tahu cara monetize-nya Kak, tolong dibantu. Tapi nggak jelas juga sih dia followersnya siapa. Iya benar. Nah, ini kalau secara umum deh. Benar. Ini sebenarnya sering banget keluar kayak gini, Mbak Neno. Jadi kalau menurut gua, lu gimana mau monetize-nya, tinggal kembali lagi sih profiling lagi si audiens lu siapa gitu. Kan kita nggak bisa sembarang ngasih produk kan untuk ke sembarang orang. Kalau misalnya produk audiens lu udah tahu banget, nggak usah gua ngomong juga lu pasti tahu kok, keluar kok di kepala lu. Kayak contoh sederhana misalnya follower pebisnis muda itu contoh sederhana. Pebisnis muda itu followernya suka bisnis, terus itu suka berkomunitas, kayak gitu-gitu ya. Akhirnya gua kasih kayak misalnya pelatihan bisnis, workshop, terus tuh merchandise yang berbau bisnis atau motivasi gitu-gitu. Jadi cara awal langkahnya tuh reprofiling lagi audiens kan udah banyak kan audiensnya katanya, di reprofiling terus tentuin aja produk yang mau apa. Dan satu sih, kalau misalnya mau monetize jangan takut buat nyoba. Jadi kadang kita nyoba mungkin salah ya. Kalau misalnya salah ya udah coba lagi yang lain. Kalau kata guru saya habiskan jatah gagalmu supaya datang jatah suksesmu. Asik. Siapa tuh Mas ya? Mas Kuku sih ngomong. Mas Kuku. Orangnya sih. Mas Kuku. Terus ini ada lagi ya, pertanyaan ketujuh Kak, saya dropship dan udah laku terus barangnya. Penting nggak sih buat akun kayak gitu Kak? Penting nggak penting sih, tergantung goalsnya sebenarnya. Soalnya media itu kan dibuat untuk mempengaruhi orang lain. Dan kalau pengen membuat sesuatu yang berpengaruh ke orang lain, entah itu ke cuan ataupun ke ke hal lainnya, misalnya Mbak Neno misalnya passionate sama fashion misalnya, buat aja media yang fashion kayak Hypebeast. Nah kayak Hypebeast tuh juga di awalnya dianya cuman blog senang-senang doang. Akhirnya ketika dilihat interaksinya bagus, engagementnya bagus, dan akhirnya ya udah dimonetize. Jadi memang nggak harus sebenarnya buat media, cuman kalau memang ada panggilan kayaknya gue harus buat deh, atau cuan juga ya motivasinya, ya buat aja. Buat ya. Apa? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. What's make you happy buat lah. Ya, just create. Oke, terus
Nih ada lagi, Kak saya nggak bisa desain konten, gimana Kak? Rudy juga nggak bisa. Sama, gue juga nggak bisa. Awal lo bikin tuh aneh-aneh banget. Sampah banget, kayak nggak pantas ditayangkan gitu. Tapi ya harus dibuat ya. Harus dibuat aja. Memang, berani aja. Kalau saran gue, kalau lo nggak bisa ngebuat konten teman-teman, coba pakai Canva, ada aplikasi Canva namanya, udah bagus banget tuh Canva. Mungkin kalau misalnya pengen yang lebih fancy kan, bisa pakai rekrut tim. Cari tim aja teman kita yang lagi gabut ya kan. Kita coba pitching, ini gue punya bisnis plan lo gini, gue mau buat ini, tapi gue butuh ini nih, ntar kita gini gitu. Jadi nggak harus lo yang pintar. Nggak harus kita yang pintar, gue juga nggak bisa desain sama sekali. Betul. Sumpah. Cari orang ketiga atau tools ketiga. Tools ketiga. Okay. Bisa jadi orang, bisa jadi aplikasi. Oke. Nah ini yang ke-9 nih pertanyaannya. Kakak pakai tools khusus nggak? Untuk? Nah di sini nggak jelas. Tools khusus mungkin yang dimaksud untuk naikin follower di konten. Kalau dulu sih gue pakai buat kayak autopost. Autopost gue pakai. Tapi setelah gue diskusi sama teman, katanya itu nurunin engagement, jadi gue nggak pakai lagi sekarang. Udah nggak pakai tools apa-apa, udah manual semuanya. Semuanya organik. Organik semuanya. Oke, siap. Nah, yang terakhir yang ke-10 ya. Capek Pak. Capek lumayan. Kak saya punya followernya non organik. Gimana caranya biar jadi organik Kak? Caranya coba berdoa kepada Allah. Gak, itu sebenarnya kayak gini. Maksudnya itu pertanyaan agak rancu, tapi mungkin gue nangkep kayak mungkin dia mau punya follower yang organik ya. Coba mindsetnya kalau misalnya kita punya follower non organik, itu mindsetnya 0 walaupun followernya udah 1 juta, 2 juta. Itu ya anggap aja nggak ada, karena emang nggak ada kan. Itu robot semua. Okay. Dan berarti ya kita mulai dari 0. Kayak di pom bensin aja. Dari 0 ya Kak gitu. Dari 0 buat konten gitu. Kayak pebisnis muda ya. Iya, pebisnis muda. Follow aja sendiri dulu. Dari sampai 20.000 loh waktu itu. Wow, sampai 20.000. Baru lo bisa. Baru gue bisa mulai monetize, mulai bangun konten yang lebih baik daripada sebelumnya. Okay. Gitu. Karena udah ada datanya kan. Oke. Wah, udah selesai nih pertanyaannya. Oke, Rudy, thank you ya udah sama-sama. jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via DM-nya Instagram YA Indonesia. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya. Amin. Dan kita akan masuk nih di segmen terakhir. Okay. Kita akan kembali setelah yang satu ini. YA itu adalah sekolah bisnis. Sekolahnya calon para pengusaha sukses. Sekolah bisnis, mungkin teman-teman secara umum berpandangan bisnis dengan dagang itu sama, tapi bisnis dengan dagang itu berbeda. Kita di YA lebih cenderung ke bisnisnya, jadi lebih banyak ke mendetail soal ujung permasalahan hingga penyelesaiannya, bukan hanya sekedar kita menjual barang saja. Itu sih. Young Entrepreneur Academy, YA itu adalah sekolah anak-anak muda yang ingin menjadi entrepreneur. Pembelajaran YA ini saya ngerasa nggak lagi di sekolah sih, karena di sini 30% materi, 70% praktek, itu mewakili calon pengusaha. Oke girls, balik lagi di YA Talk, mengedukasi, menginspirasi, berkolaborasi. Nah kita udah masuk di segmen terakhir. Mungkin Rudy ada pesan-pesan terakhir gitu buat millennials sekarang gitu ya. Apa sih yang mau dikasih tahu supaya bisa menjadi content creator yang bisa mungkin ngikutin jejaknya Rudy? Pesan saya sih jangan takut buat mencoba, jangan takut buat coba sesuatu hal yang baru, jangan jangan cepat puas, karena anak-anak muda cepat puas sama hasilnya yang udah dapat. Terus tuh jangan takut lah buat nyoba gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jangan terlalu banyak mikir juga, karena milenial menurut saya, kita sebagai milenial tuh nunggu timing sampai perfect gitu buat ngelakuin sesuatu. Padahal kalau katanya Denny Santoso, done is better than perfect. Kayak gitu. Jadi jangan nunggu perfect dulu, yang penting mulai dulu aja, selesaikan, nanti improve. Itu alasan kenapa orang nggak mulai sebagai content creator. Itu sih. Dimulai aja dulu. Dimulai aja dulu.
Baik, terima kasih Rudy udah hadir di EATO. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. See you. Mudah-mudahan bisa datang lagi ya di EATO. Amin, insyaallah. Sampai jumpa Rudy. Sampai Thank you jumpa. very much. Sukses ya. Yep. Oke. Zaman bisa membunuh pekerjaan, tapi juga bisa munculin profesi baru. Salah satunya konten kreator. Orang zaman dulu mungkin belum kebayang bakal ada yang namanya profesi konten kreator, sosial media aktivator, dan profesi lainnya yang berkembang seiring dengan pengaruh internet terhadap bisnis. Salah satu jenis pekerjaan yang sekarang ini terbukti sukses hasilkan banyak uang adalah menjadi konten kreator. Entah itu di Instagram, YouTube, atau mungkin Facebook. Selama bisa bikin konten yang disukai banyak orang, dan pastikan selalu konsisten sehingga kesempatan meraih uang terbuka lebar.